Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk bahasan 3 tentang marah. Kemarin sumber-sumber marah, sekarang kiat-kiat mencegah marah. Duhai sahabatku yang ingin jadi hamba Allah penyabar, rendah hati, penuh kasih sayang, bahagia dunia akhirat, simaklah baik-baik. Pertama, pupuklah iman dengan ibadah dan amal saleh. Selalu dipupuk, karena iman itu mudah turun. Nah, saat turun itulah orang jadi mudah marah. Tapi kalau imannya naik terus, stabil, terjaga, kuat, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah diprovokasi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, bangunlah sholat malam, tadaburkan Al-Quran, berjamaah di masjid, sholat duha. Ini subhanallah, sibukkan dengan aktivitas kebaikan sosial, dekat dengan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang susah. Itu menumbuhkan sifat belas kasih, kasih sayang, santun, rasa syukur dan sebagainya. Bandingkan dekat dengan orang-orang yang jahat, pemabok dan sebagainya, apa yang terjadi? Bangkit energi kemarahan itu, sensitive to war, gampang perang. Yang kedua, selalu jaga wudhu. Ya, air dingin, nyaman, sejuk. La yuhafidul wudhu'il mu'minun. Tidak ada yang serius menjaga wudhu itu kecuali orang yang benar-benar beriman. Makanya iman aman, falahumul amnu. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu akan aman. Aman dirinya, aman hatinya, aman pikirannya, aman ucapannya. Membawa kebaikan-kebaikan. Tiban nafs. Energinya selalu positif orang yang menjaga wudhu itu. Cintai Allah sih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya jaga wudhu terus. Mau ke pasar, wudhu. Mau diskusi, wudhu. Bertemu teman-teman, wudhu. Cari nafkah, wudhu. Cari terjaga terus, baik terus, rendah hati terus. Kemudian yang ketiga, duduk di majelis ilmu dan zikir. Otomatis. Makanya disebut taman surga, taman silaturahim, taman kemuliaan akhlak. Akhirnya energinya baik terus muncul. Malah malu kalau kita duduk di majelis ilmu. Saat kajian-kajian disampaikan oleh guru kita yang ikhlas, yang mulut dan amalnya selaras, itu nyentuh hati kita. Mudah menangis malah saat itu. Bahkan kita nyesal, kenapa aku terus perturutkan hawa nafsuku? Kenapa aku mudah marah? Banyak penyesalan malah. Kasihan keluargaku, kasihan orang tuaku, kasihan anakku, kasihan istriku, kasihan sahabatku. Ya Allah, ini majelis perbaikan-kebaikan. Apalagi majelis zikir. Jangankan kita duduk bersama orang berzikir, ngelihatnya saja sudah membawa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Idza maratum bi riyadil jannah fartau. Bila kalian melewati taman surga, mampirlah, duduklah, bersimpulah di dalamnya. Apa taman surga itu? Majelis zikir, majelis ilmu. Jadi sering-seringlah duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Datanglah setiap bulan di Masjid Muammar Gaddafi. Sebulan sekali kok. Setiap bulan Ahad pertama jam 7 sampai jam 9. Coba duduk lihat. Lautan manusia, jamaah dari berbagai pelosok tanah air. Mereka jauh-jauh datang. Karena ingin merasakan ketenangan, kedamaian. Maka lahirlah sifat-sifat damai itu. Rumah tangga yang berantakan saja jadi damai dengan berzikir. Gelisah jadi tenang dengan zikir. Ala
Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati akan tenang, hati akan damai, hati akan bahagia. Allahu Akbar. Kemudian ingat-ingat keutamaan bagi penyabar. 28 ayat keuntungan bagi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran bagi orang yang sabar tidak ada batasnya. Jadi saking besarnya nilainya orang sabar itu nggak ada batasannya. Ayo jadi orang penyabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah cinta kepada hamba yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama hamba yang sabar. Pengen jadi orang sabar jadinya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar, kuatkan sabarmu, ikat sabarmu, kau akan falah. Falah itu sukses dunia akhirat. Salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbaddar. Selamat sukses hai orang-orang sabar, untukmu surga. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar mensyukuri nikmat Allah, sabar dalam musibah, sabar dalam berdakwah. Ikutin dakwah cahaya ibadah juga harus sabar. Arifin sabar, ikhwah juga sabar dong duduknya menyimak ini. Mudah-mudahan termasuk orang yang terus mendapat cahaya hati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apalagi Nabi mengingatkan la taqdab walakal jannah. Jangan mudah marah, kau akan masuk surga. Gampangan masuk surga, jangan mudah marah. Pegang aja ini, suami mau marah, mas, la taqdab walakal jannah. Istri mau marah, ingatkan, suami yang mengingatkan, la taqdab walakal jannah. Indah sekali kalau hidup semua seperti ini, saling mengingatkan. Kemudian selalu berdoa. Allahumma ja'alna minas sabirin, minal mutawadi'in, wa na'udzubika ya Allah minas syaitanir rajim. Jadikan kami hambamu yang sabar, hambamu yang rendah hati, yang selamat dari gangguan setan yang terkutuk. Karena setan itu terus memprovokasi kita untuk jadi orang yang marah. Kemudian makan yang halal. Halal itu akan membuat akhlak jadi thayyib. Kalau sudah akhlak thayyib, barokah hidup ini. Makanya makan yang halal. Dan jangan makan kecuali yang halal. Kalau tidak, kita sudah membuat sumber kemarahan. Haram! Ilal ghadab. Haram itu cenderung membuat orang itu mudah marah. Kemudian kumpul dengan orang-orang saleh. Kumpul dong sama orang-orang tawadu, orang-orang penyabar, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Dekat dengan ulama yang istiqamah. Coba kalau kita melihat wajah ulama itu, yang istiqamah ya. Lihat wajahnya, alis matanya, bola matanya, hidungnya. Terus tumbuh sifat tawadu. Malu kita. Rasanya banyak dosa kita. Nah, bersahabatlah dengan orang-orang yang juga rendah hati. Kalau diri kita pemarah, dekat sama orang penyabar, insya Allah jadi orang sabar. Karena orang sabar akan terus mengingatkan kita. Kemudian yang terakhir, ingat akibat-akibatnya. Apa untungnya marah? Apa untungnya? Perkelahian, perceraian, penderitaan, penyesalan, gak ada baiknya. Allahu Akbar. Rasulullah mengajarkan kalau sudah marah juga berdiri, cobalah duduk. Kalau marah juga, cobalah berjalan. Kalau marah juga, jauhi orang yang membuat kita marah. Banyak kiat yang Rasul ajarkan. Mudah-mudahan, ikhwah, sekilas tentang kiat-kiat mencegah marah ini, kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang belas kasih. Kita lanjutkan nanti tentang keutamaan, keistimewaan mereka yang tidak mudah marah, penyabar dan rendah hati dan penyayang itu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.